Baik, suka dukanya. Sukanya saya sebagai Yesud itu tidak pernah disuruh menjadi orang lain. Jadi spiritualitas Ignatian yang saya hayati sampai saat ini adalah spiritualitas yang membebaskan buat saya, dan saya selalu menjadi diri saya sendiri, dan saya tidak pernah disuruh jadi ini atau jadi itu menjadi orang lain, tetapi menjadi diri saya sendiri. Dan saya bersyukur selama 25 tahun ini saya bekerja di studio audiovisual yang dulu Puskat, sekarang di bawah naungan Sanata Dharma, di bidang yang saya suka. Jadi itu saya menggembirakan selama 25 tahun ini. Saya bekerja di dunia peran, dunia yang saya sukai sejak saya dulu belajar itu ya, nonton film, nonton teater, semua seni-seni peran ini yang saya sukai, dan saya sampai saat ini masih menggeluti itu. Nah, itu sukanya. Dukanya itu ya ketika melepas kesukaan saya ini. Jadi bisa dibayangkan waktu SAP Puskat usia 50 tahun, saat pesta emas itulah Puskat ditutup, dan saya sedih karena ini saya seperti gagal untuk mempertahankan karya yang bagus dan indah ini. Tetapi dari pengalaman ini saya belajar tentang indiferensia. Saya merasakan dulu indiferensia itu apa ya, lepas bebas itu ya. Lepas bebas itu saya tidak pernah mudeng di dalam doa-doa saya, di dalam spiritualitas ya. Oke, secara pikiran saya bisa menangkap apa artinya lepas bebas, tapi ketika melepaskan karya itu berat sekali, itu menyedihkan. Tetapi saya baru paham makna lepas bebas itu justru saat itu ya, saat saya harus melepaskan karya itu suka dukanya. Baru kita ditutup secara resmi itu kan sebetulnya ya 2019 ya, kami selesai. Lalu waktu itu tidak jelas mau kemana, dan waktu itu saya berpikir saya masuk Sanata Dharma akan selamat gitu ya karya ini. Tetapi juga ternyata Sanata Dharma dunia lain, dunia pendidikan, dunia administrasi yang bikin saya stres juga. Tetapi ini spiritualitas Ignatian ini mengajak saya lepas bebas, tapi juga mengajak saya move on gitu ya. Saya di Sanata Dharma sangat bisa masuk blended gitu ya, dan saya senang dimasukkan ke PGSD ya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dosennya itu muda-muda, dan saya mendapatkan energi dari dosen-dosen yang muda-muda ini ya. Dan kami dalam ketidaktahuan, dalam banyaknya pekerjaan, ada sukacita di situ. Jadi sekalipun berat, tetapi saya sudah langsung Tuhan itu memberi sesuatu yang menghibur gitu ya, menghibur secara rohani, dan saya bisa langsung masuk berjumpa dengan orang muda, berjumpa dengan mahasiswa. Ini menyembuhkan rasa sakit itu ya, dan saya pelan-pelan move on dengan sangat baik, dan saya kira justru saya menemukan makna lepas bebas di situ ya. Akhirnya dalam kondisi move on ini, ini ya yang namanya lepas bebas ya. Berani belajar melepas itu ya. Oke, saya ada dua moto saya yang selalu saya pegang ya. Saya pertama belajar dari Gede Brahma, tulisannya itu. Dia menggambarkan menggambarkan orang yang tak tersentuh itu sebetulnya orang yang lepas bebas, orang yang bahagia itu seperti apa. Jadi orang yang dicaci tidak marah, dipuji tidak menjadi sombong, itu seperti bunga Padma yang di lumpur tidak kotor, di air tidak basah. Itu adalah ketidaktersentuhan, artinya orang yang lepas bebas dalam kondisi apapun dia bisa menemukan kebahagiaan. Nah, itu match dengan indiferensia, match dengan lepas bebas itu ya, itu yang saya temukan. Dan satu itu moto itu ya, moto lepas bebas itu ternyata kunci kebahagiaan. Kalau kita melekat pada satu hal, itu yang justru membuat kita semakin menderita. Tapi begitu kita berani melepas, jadi spiritualitas melepas, itu yang membuat ternyata ketika terlepas itu bahagia gitu ya. Itu satu. Yang kedua,
Saya belajar dari Yesuit Prancis. Waktu liburan tahun 2016 saya diajak naik ke Alpen. Lalu ada 2 Yesuit Prancis tua-tua, dan ini saya pikir itu mudanya juga pokoknya asik gitu ya mudanya. Tapi kita wawancara di puncak Alpen, dia mengatakan, saya tanya apa sih resep kebahagiaanmu gitu ya, dia mengatakan je fais que j'aime, j'aime que je fais. Jadi artinya saya melakukan apa yang saya cintai dan saya mencintai apa yang saya lakukan. Orang yang semacam ini adalah orang yang bahagia. Yesuit dalam satu kata, orang gila. Itu 2 kata tapi disambung, orang gila. Ya, jadi itu orang gila. Jadi orang seperti Ignatius ya. Seperti Ignatius itu kan orang gila ya, ambisius. Ambisius yang lalu ditangkap oleh Tuhan. Saya selalu melihat Ignatius dan Paulus itu orang-orang yang ditangkap oleh Tuhan. Tuhan itu tidak melihat orang yang suci sebetulnya, tapi orang yang punya kegilaan tertentu, orang yang punya ambisi, dan Tuhan dengan gampang menangkap mereka ya. Jadi Ignatius itu orang yang punya ambisi, ditangkap, dipatahkan kakinya, sehingga ambisinya dibelokkan dengan gampang sekali oleh Tuhan. Ora dikai novel, ora dikai wong, dikai bacaan tentang orang kudus. Nah, orang yang ambisi mengatakan pasti saya bisa nih jadi orang kayak gini nih, jadi orang suci. Nah, itulah orang gila ya. Jadi ambisi yang akhirnya bisa diwujudkan. Persis seperti Paulus itu, Tuhan itu saya sering melihat Tuhan maha licik gitu ya. Maha liciknya itu apa? Jadi Paulus itu kan orang yang ambisius untuk menangkap murid-murid Tuhan. Tuhan tidak melihat Paulus jahat atau apa, tapi ambisinya yang mau dia tangkap. Di tengah jalan dibuat buta, ya, disuruh ke Ananias, dan sampai di sana apa yang terjadi? Ya, dia dipertobatkan, dibelokkan, dan menjadi rasul yang fanatik juga, rasul yang ambisius. Jadi Tuhan itu maha licik gitu ya. Dia memanfaatkan orang-orang yang ambisius, ditangkap, dibelokkan arahnya, lalu dia pakai menjadi rasul. Nah, orang gila kayak para Yesuit ini, karena pendirinya juga orang gila ini, maka ya ambisi itu yang dibelokkan untuk kemuliaan Tuhan gitu ya.